Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, salam sejahtera bagi kita sekalian. Apa kabar pagi ini? Harapan dan doa saya kita semua sudah bangun dengan semangat, selalu sehat dan bahagia dalam anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali pagi ini kita berjumpa kembali kita di acara Renungan Pagi edisi 14 Mei 2024. Harapan saya firman Tuhan yang kita dengarkan pagi ini menjadi pandu kita untuk berjalan bersama dengan Tuhan di sepanjang hari ini. Pagi ini kita akan membaca Ulangan pasal 4 ayat 21 sampai ayat yang ke-26 demikian. Tetapi Tuhan menjadi murka terhadap aku oleh karena kamu, dan ia bersumpah bahwa aku tidak akan menyeberangi sungai Yordan dan tidak akan masuk ke dalam negeri yang baik yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu. Sebab aku akan mati di negeri ini dan tidak akan menyeberangi sungai Yordan, tetapi kamu akan menyeberanginya dan menduduki negeri yang baik itu. Hati-hatilah supaya jangan kamu melupakan perjanjian Tuhan Allahmu yang telah diikatnya dengan kamu dan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang oleh Tuhan Allahmu dilarang kau perbuat. Sebab Tuhan Allahmu adalah api yang menghanguskan, Allah yang cemburu. Apabila kamu beranak cucu dan kamu telah tua di negeri itu, lalu kamu berlaku busuk dengan membuat patung yang menyerupai apapun juga dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan Allahmu sehingga kamu menimbulkan sakit hatinya, maka aku akan memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini bahwa pastilah kamu habis binasa dengan segera dari negeri kemana kamu menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. Tidak akan lanjut umurmu di sana, tetapi pastilah kamu punah. Menerima dengan ikhlas. Pendengar renungan pagi yang dikasihi Tuhan, tak mudah untuk menerima atau menanggung apa yang seharusnya kita tidak terima. Misalnya orang lain yang harus dihukum karena kesalahannya, tetapi dampaknya pun kita juga ikut menikmati. Kita bisa membayangkan perjalanan bangsa Israel. Sudah 40 tahun berjalan mengharapkan janji Tuhan bahwa mereka akan segera memiliki daerah tempat tinggal dan tidak lagi menjadi bangsa yang berpindah-pindah. Sesuai janji Tuhan, tentu mereka lega mendengar apa yang baru disampaikan oleh Musa. Musa mengingatkan lagi bahwa pasti pada waktunya kalian akan menyeberangi sungai Yordan dan memasuki negeri pusaka yang Tuhan sudah janjikan. Sebentar lagi mereka akan mewarisi negeri itu. Namun Musa sendiri tidak dapat masuk ke negeri itu. Musa mengatakan, saya tidak akan menyeberangi sungai Yordan. Alasannya Musa harus menanggung murka Tuhan akibat bangsanya. Mereka telah dipimpin dan dilatihnya untuk masuk ke tanah perjanjian di seberang sungai Yordan, tetapi jelas Musa tidak. Kehidupan Musa di dunia akan segera berakhir. Pada waktu itu umurnya kira-kira 120 tahun. Tuhan sudah menyampaikan sebentar lagi akan wafat. Maka ia sedang menyampaikan wasiat-wasiat terakhirnya kepada bangsa Israel di dalam kitab Ulangan ini. Ia tidak diperkenankan memasuki tanah Kanaan itu walau Musa telah meminta. Namun jawaban Tuhan kepada Musa, jangan bicarakan itu lagi. Sebab keputusan Tuhan sudah final, Musa tak diperkenankan memasuki tanah Kanaan. Saudara sekalian, bagaimana respon Musa mendengar semua ini? Apakah ia marah? Apakah ia kecewa? Tidak. Musa bukannya mengutuki bangsanya. Sekarang Musa menerima dengan tulus dan ikhlas keputusan Tuhan. Ia sama sekali tidak kecewa. Maka kembali lagi memberi peringatan agar mereka berhati-hati, agar tidak melakukan hal yang dapat menimbulkan sakit hati Tuhan. Di antaranya dengan membuat tiruan Allah palsu, patung sembahan, karena Allah adalah Allah yang cemburu. Ia mau satu-satunya yang disembah oleh umatnya. Kecemburuan Tuhan menunjukkan kepada kekudusannya yang tidak ingin kesetiaannya dicemarkan oleh umat dengan menyembah kepada berhala. Umat Allah dan keturunannya harus menjaga kesetiaan dan tidak boleh menimbulkan hal yang menyakiti hati Tuhan. Ini merupakan bukti kasih-Nya. Karena Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi umatnya, maka ia juga mengharapkan umatnya tetap mengasihi dia. Tuhan tak ingin diduakan. Ia rindu hanya dia satu-satunya di hati umatnya.
Dan prinsip ini juga saudara sekalian masih tetap berlaku sampai sekarang kepada kita. Bagi kita sekarang bahwa Allah ingin satu-satunya menerima penyembahan dan penghormatan kita. Ia tak ingin ada yang menempati hati kita lebih penting dari Dia. Ketika Tuhan mempercayakan satu tugas berat, maka orang itu dituntut lebih berat. Mungkin ada di antara kita yang pernah mengalami hal yang sama seperti Musa. Bagaimanapun situasinya, kita harus tetap mengasihi mereka. Peringatkanlah mereka akan penderitaan, kemalangan, dan kekosongan jiwa yang akan mereka alami ketika menjauh serta tidak setia kepada Tuhan. Prinsip ini pun berlaku bagi kita. Barang siapa yang tidak setia kepada Tuhan, barang siapa yang menjauh dari Tuhan, barang siapa yang tidak hidup seperti yang Tuhan kehendaki, hidupnya pun akan mengalami berbagai-bagai penderitaan dan kemalangan. Dan Allah kita adalah Allah yang kudus. Dia ingin agar tetap setiap umatnya menjaga kemurnian hati dengannya. Ini bukan tanda kekejaman, justru bukti kasih Tuhan. Hal itu harus diusahakan melalui ibadah yang benar dan berkenan di hadapannya. Saudara-saudara pendengar renungan pagi, sikap Musa yang dapat menerima hukuman Tuhan dengan baik dan tidak menjadi sakit hati perlu dijadikan teladan. Allah kita adalah Allah yang adil dan kudus. Apabila yang terjadi bukan yang kita harapkan, belajarlah untuk menerima dengan ikhlas. Karena itu tidak mungkin Ia melakukan sesuatu dengan tidak adil. Bahkan sekalipun Allah memberi hukuman, biasanya jauh lebih ringan daripada apa yang harusnya kita tanggung. Karena dalam memberikan penghukuman, Ia juga penuh kasih sayang adanya. Karena itu walaupun dihukum, kita tetap harus setia kepada Allah. Tidak pernah memperlakukan Dia dengan tidak adil. Dan tetap melayani Dia dengan setia, sebab Dialah Allah yang setia. Saudara-saudaraku, sekali lagi belajar dari Musa dalam menghadapi kedaulatan Tuhan yang kita tanggung. Kiranya kita mengiring Dia dengan tulus ikhlas, menerimanya dengan terbuka, tidak marah, karena lakukan kebenaran dan tuntunlah orang lain kepada kebenaran Allah sama seperti yang dilakukan oleh Musa kepada umat-umat Israel. Marilah kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih banyak karena Engkau Allah kami adalah Allah yang cemburu. Allah yang sudah berpesan dan mengingatkan kami bahwa Engkau hanya ingin satu-satunya kami puja dan kami sembah dan kami hormati di dalam dunia ini. Kiranya Tuhan menguatkan kami untuk mengingat prinsip firman-Mu ini. Kami jangan melakukan penyembahan kepada yang lain, yang tidak berkenan kepada Tuhan, yang tidak Engkau kehendaki. Ajarlah kami supaya seluruh hidup kami, seluruh hati kami, seluruh perhatian kami hanya tertuju kepadamu ya Tuhan. Supaya kami dapat menikmati kehidupan yang bebas di dalam Tuhan. Menikmati kehidupan yang baik di dalam Engkau. Dan kami dapat bersyukur kepadamu untuk segala kebaikan-Mu. Bapa di surga, pada pagi ini hamba berdoa untuk segenap pendengar renungan pagi dimanapun mereka berada. Anugerahkan sukacita dan sejahtera dalam hidup mereka di pagi ini. Kepada mereka yang sakit, Tuhan sembuhkan. Kepada mereka yang berduka, Tuhan hiburkan. Kepada mereka yang sedang kehilangan tempat pekerjaan, Tuhan bukalah jalan supaya mereka dapat menemukannya kembali. Bahkan mereka yang sedang berjuang untuk masa depan mereka masing-masing, Tuhan tolonglah mereka supaya pada waktunya mereka juga menerima segala yang baik dari Tuhan. Bapa di dalam sorga, kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau menyertai kami. Tuntun kami ya Tuhan, sertai apa yang akan kami lakukan di hari ini. Berkati kami setiap orang, supaya kami dapat berjalan bersama Tuhan di hari ini dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.